Purbaya Yudi Sadewa telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan, Menkeu, yang baru di Kabinet Merah Putih, menggantikan Menkeu sebelumnya Sri Mulyani. Pelantikan Purbaya dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 September 2025, kemarin. Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo untuk posisi Menkeu ini lantas jadi sorotan publik. Pasalnya posisi Menkeu sudah melekat pada Sri Mulyani sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Presiden Joko Widodo, Jokowi, hingga kini era Presiden Prabowo Subianto. Kemampuan Purbaya Yudi Sadewa pun dipertanyakan karena Menteri Keuangan merupakan posisi yang sangat strategis dalam mengelola fiskal negara. Terkait pergantian posisi Menkeu ini, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira pun memberikan penilaiannya. Menurut Bima, keputusan digantinya Sri Mulyani oleh Purbaya Yudi ini belum tentu bisa dinilai 100% positif. Bima lantas menyoroti gaya komunikasi Purbaya yang baru dilantik menjadi Menkeu itu. Purbaya dinilai harus memiliki tim komunikasi yang bagus, karena belum genap sehari jadi Menkeu gaya komunikasinya terlihat kurang empati atau nirempati. Tapi yang menjadi menarik, apakah ini sebuah hal yang 100% positif mundurnya Bu Sri Mulyani digantikan dengan Pak Purbaya Yudi Sadewa? Jawabannya adalah belum tentu. Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudi Sadewa mengaku paham betul cara memperbaiki ekonomi Indonesia. Ia menyebut pengalamannya selama belasan tahun berada di pasar. Dia juga optimistis bisa mengembalikan nilai tukar rupiah lebih kuat terhadap dolar AS, begitu juga indeks harga saham gabungan, IHSG, dalam beberapa pekan ke depan. Sebab, IHSG sedang melemah pada hari pelantikan dirinya sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Senin, 8 September 2025. Karena baru dilantik saja Pak Purbaya sepertinya harus punya tim komunikasi yang bagus itu. Itu baru dilantik itu kelihatannya kurang punya empati, kata Bima dalam program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Selasa, 9 September 2025. Hal ini merujuk pada pernyataan Purbaya ketika memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Kemenkeu, Jakarta pada Senin, 8 September 2025. Saat itu Purbaya dimintai keterangan terkait tanggapan adanya 17/8 tuntutan rakyat yang belakangan ramai jadi perbincangan publik. Purbaya mengaku belum mempelajari penuh soal 17/8 tuntutan rakyat tersebut, namun menurutnya, tuntutan itu hanyalah suara sebagian rakyat kecil saja. Saya belum mempelajari itu, saya basi kali begini, itu kan suara sebagian rakyat kecil kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurangnya, katanya saat di Gedung Kemenkeu, Jakarta, usai dilantik, Senin, 8 September 2025. Purbaya lalu meyakini bahwa tuntutan rakyat soal ekonomi ini akan hilang dengan sendirinya, seiring dengan keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang ada. Bahkan Purbaya berjanji akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7%.